bagi gereja Tuhan. Mari kita puji Tuhan kita agungkan nama Dia. Ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penerusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari sama-sama kita puji Tuhan kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Kami puji Engkau Tuhan. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penerusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Dialah segala yang bernafas memuji Tuhan. Tinggikan namanya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Amin. Haleluya. haleluya, amin. 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 Haleluya. Dengan segenap hati kita katakan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Biarlah setiap kita yang ada dimanapun saudara berada, mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami rindu lebih dalam menyembah Engkau. Setia
sepanjang masyurkan namamu Tuhan. Kau yang membebaskan, Kau yang melepaskan. Oh Tuhan, ku sembah Tuhanku, ku sembah Rajaku. Kami tinggi
segalanya lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Segenap hati kami ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan, segalanya lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Berjumpa kembali Bapak Ibu Jemaat MDC Samarinda yang saya kasihi. Sudah hampir 1 tahun kita beribadah online, tapi jangan khawatir. Tuhan ada di tempat kita berada. Walaupun kita di rumah, tetap lakukan ibadah. Sebab ibadah adalah bukti bahwa kita mengakui ada Tuhan, dan beribadah adalah bukti bahwa kita bersyukur kepadanya. Walaupun dilakukan di rumah, that's okay. Saudara, sebagai murid Kristus, kita percaya menuju ke surga itu melalui Yesus. Kita percaya Yesus sebagai jalan menuju ke surga. Oleh sebab itu, di dalam menghadapi hidup kita sehari-hari, kita pun harus percaya bahwa melalui tuntunannya kita bisa melewati. Mengapa saya berkata demikian? Sebab perjalanan hidup kita ini sangat sulit. Sangat sulit. Kalau saya boleh umpamakan, perjalanan hidup itu sama seperti kita naik mobil dari Samarinda ke Balikpapan. Saudara tahu kan bagaimana kondisi jalan ke Balikpapan? Jalan yang lama. Belok-belok, lika-liku, naik turun. Dan tidak heran di sepanjang perjalanan kita melihat rambu-rambu. Sering muncul rambu-rambu. Mengapa demikian? Karena kalau tidak ada rambu-rambu, orang sembarangan. Rambu-rambu itu mengingatkan kita hati-hati supaya kita tidak salah. Kita mengendarai mobil dengan ugal-ugalan, speeding, atau kita ngebut. Dengan ada rambu-rambu, kita dituntun. Nah, sering terjadi kecelakaan. Walaupun sudah ada rambu-rambu, walaupun orang sudah biasa melewati jalan itu, tapi ternyata tetap ada kecelakaan. Mengapa ada kecelakaan? Karena mereka tidak memperhatikan rambu-rambu. Demikian pula hidup. Hidup ini juga begitu, saudara. Seringkali kita melewati masa-masa sulit. Tapi firman Tuhan adalah rambu-rambu. Kita harus percaya bahwa Tuhan memberikan kita rambu-rambu. Kita harus percaya kepadanya. Nah, pagi hari ini bersama-sama kita akan belajar tentang
bagaimana hikmat Tuhan menuntun kita melalui firman-Nya, sehingga kita bisa melewati perjalanan hidup kita dengan lurus, dengan tanpa banyak masalah. Karena Tuhan menyertai kita. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami perlu Engkau Tuhan. Ternyata hidup ini tidak mudah. Ternyata Tuhan hidup ini penuh dengan lika-liku. Tapi kami berharap Tuhan melalui firman-Mu. Hikmat-Mu akan menerangi kami sehingga di dalam perjalanan hidup ini kami akan dituntun, diarahkan, dan sampai kepada tujuan destiny yang Tuhan sudah berikan. Kami siap menerima firman-Mu, biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua. Di dalam nama Yesus. Amin. Sebelumnya kita membuka dahulu dalam kitab Amsal. Kitab Amsal, pasal 3, ayat 5 sampai dengan ayat 6. Saudara, kita perlu sekali membaca kitab Amsal ini, sebab di situ kita akan membaca bimbingan Tuhan atau tuntunan-tuntunan Tuhan. Sebab yang terjadi itu begini, ada orang yang percaya Tuhan itu ada, tapi dia tidak mau mengikuti tuntunan Tuhan atau firman Tuhan. Nah, siang ini kita akan belajar, kita jangan cukup hanya percaya bahwa Tuhan ada. Tidak cukup, tetapi kita harus mempercayai tuntunannya atau firman-Nya. Sebab dengan kita mengikuti tuntunannya, maka perjalanan hidup kita akan aman sampai di tujuan. Sama seperti kita naik kendaraan, kalau kita mengikuti rambu-rambu, kita aman. Tapi kalau kita ugal-ugalan, kita nggak ngikuti rambu-rambu, tidak mengikuti tuntunan, ya kita sudah bisa tebak apa yang terjadi. Nah, firman Tuhan akan membawa kita ke sana hari ini. Firman Tuhan berkata begini, Amsal pasal 3 ayat 5 dan ayat 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kata kunci dari ayat ini adalah percayalah kepada Tuhan. Arti kata percaya di sini bukan hanya sekedar mengakui Tuhan ada, tetapi percaya bahwa Dia menuntun kita. Dan saudara, di dalam hidup kita, kalau kita mempercayai akan firman Tuhan, mempercayai tuntunannya, maka kita akan melihat betapa menyenangkan hidup ini. Betapa menggairahkan hidup ini. Karena kita hidup menurut tuntunannya. Nah, baik. Saudara, di dalam mempercayai Tuhan, ada 3 sifat iman dari ayat yang kita baca tadi. Ada 3 sifat iman yang membuat kita bisa mempercayai tuntunannya. 3 sifat iman itu akan kita bahas bersama-sama pada saat ini. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Segenap hati di sini sangat penting. Hati itu kebanyakan orang kalau berbicara mengenai hati itu berhubungan dengan perasaan. Memang perasaan adanya di hati. Tapi yang dimaksud hati dalam ayat ini adalah seluruh keberadaan manusia. Yaitu kapasitas untuk berpikir, kapasitas untuk berkehendak melakukan sesuatu, dan termasuk juga perasaan kita. Nah, percayalah Tuhan dengan segala pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita. Artinya harus totalitas. Hidup ini tidak bisa terlepas dari percaya, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kalau manusia hidup tanpa percaya, saya jamin manusia itu akan lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap manusia yang hidup secara normal perlu percaya. Untuk membuktikan itu, saya akan berikan beberapa contoh. Contoh yang pertama tentang belanja online. Saya percaya banyak di antara kita sudah menggunakan bagaimana kalau mau makan, beli makanan, kita cukup belanja secara online. Kita nggak perlu keluar rumah, dengan smartphone kita bisa pesan makanan. Ketika kita menerima makanan itu,
Kita nggak pernah berpikir kan, itu makanan sebelum dikirim ke sini, kira-kira yang masak bersih nggak ya? Dapurnya bersih nggak ya? Atau jangan-jangan tukang masaknya kena COVID. Jadi ada virus yang nempel di makanan. Atau jangan-jangan tadi belum dicuci sayurnya. Kita nggak pernah berpikir begitu, bukan? Dan ketika kita terima makanan, kita makan aja begitu. Itu yang namanya percaya. Kalau kita nggak percaya, kita nggak akan ambil makanan dari online. Ada sih, memang satu orang, jangan-jangan itu makanan nggak bersih. Jangan-jangan makanan itu nggak steril. Kalau kita tidak percaya atau ragu-ragu, saya jamin saudara nggak akan belanja online, beli makanan. Tapi kalau saudara sampai beli, artinya saudara percaya. Itu kan percaya. Contoh yang kedua yang saya ingin ambil dalam sini adalah traveling. Banyak di antara kita suka sekali traveling. Ke Jakarta, jalan-jalan liburan ke Bali, ke luar negeri, atau kita melakukan bisnis. Dan kita, waktu kita traveling, kita menggunakan jasa pesawat terbang. Yang menjadi pikiran kita adalah, ketika saudara naik pesawat, kita beli tiket, kita masuk ke bandara, check-in, dan masuk pesawat, dan kita berharap sampai di tujuan. Di dalam pesawat kita tidur. Yang bisa tidur. Apakah ada di antara saudara yang traveling itu berpikir, ini pesawat kira-kira pilotnya sudah pengalaman belum ya? Jangan-jangan dia masih pemula. Ini pesawat belum berangkat, udah diservis belum itu mesinnya? Jangan-jangan ada onderdil yang aus. Jangan-jangan nanti di atas, di udara, cuacanya buruk. Bisa nyungsep ke laut dong. Kalau saudara sebelum terbang berpikir seperti itu, saya jamin saudara nggak akan terbang. Saudara nggak akan pergi kemana-mana dengan pesawat terbang kalau kita berpikir seperti itu. Jangan-jangan. Dan kalau itu yang terjadi, semua orang seperti itu, maka seluruh maskapai penerbangan bangkrut. Dan orang tidak mau pergi kemana-mana. Tapi mengapa hari ini banyak orang bepergian? Walaupun sementara ini dibatasi. Mengapa banyak orang bisa jalan-jalan ke sana kemari, bisa happy? Karena percaya pesawat itu, pilot itu akan membawa kita ke tujuan. Bukankah itu percaya? Di dalam hidup ini perlu percaya. Satu lagi contoh. Tentang bekerja. Pada umumnya, orang itu bekerja, setelah bekerja 1 bulan baru menerima upah. Menurut saudara, mana yang benar? Apakah kita bekerja dulu, baru akhir bulan kita terima gaji, atau kita terima gaji di depan, habis kita terima gaji baru kita bekerja? Bisa saja orang berpikir, kalau aku kerja duluan baru terima gaji, ya kalau bosku baik, aku dibayar. Kalau nggak dibayar, rugi dong aku. Bisa saja orang berpikir begitu kan. Tapi kan itu nggak lazim. Yang umum adalah orang bekerja dulu 1 bulan, nanti akhir bulan dia terima gaji. Yang umum begitu. Apa artinya? Dia percaya. Dia bekerja dengan sebaik-baiknya, akhir bulan terima gaji. Itu percaya. Saudara, di dalam hidup ini kita sudah terlatih bagaimana mempercayai. Mempercayai GoFood, mempercayai pesawat terbang, dan mempercayai company. Bagaimana dengan Tuhan? Apakah kita juga memiliki kepercayaan seperti itu kepada Tuhan? Kalau kita memiliki percaya seperti itu, maka kita akan mengikuti tuntunannya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, percaya itu penting. Dan tidak bisa hidup tanpa percaya. Harus ada percaya itu. Itu poin yang pertama. Percaya dengan segenap hati. Dan jangan separuh-separuh. Segenap hati percaya kepada Tuhan. Sehingga di dalam ayat 5 dikatakan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya kita harus percaya
bahwa Tuhan menuntun kita. Jangan kita merasa diri sok bisa. Seharusnya orang yang mempercayai Tuhan, kalau dia mau berbuat apa-apa, dia tidak langsung melangkah. Dia akan mohon tuntunan Tuhan. Apalagi kalau ada job baru, dia akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ini ada job baru. Bagaimana Tuhan? Apakah saya ambil atau tidak? Mohon pimpinan. Setelah kita berdiam diri, kita mohon arahan dari Tuhan, baru kita melangkah. Dan itu adalah orang yang bersandar kepada Tuhan. Nah, yang kedua, percaya kepada Tuhan dengan rendah hati. Percaya Tuhan dengan rendah hati. Mengapa banyak orang yang tidak percaya kepada tuntunan Tuhan? Karena mereka menganggap bisa. Ada orang yang mempunyai sikap, udah biasa, aku udah lama, udah pengalaman. Jadi berbuat segala sesuatu, bekerja tanpa bertanya Tuhan, bahkan tanpa berdoa, jalan-jalan aja gitu. Itu adalah orang yang sombong. Alkitab mengajarkan pada kita percaya kepada Tuhan dengan rendah hati. Artinya begini, memang kita bisa membuat keputusan sendiri. Kita udah punya skill. Contohnya memilih baju. Kita mau keluar rumah bisa lah menentukan baju kita hari ini warna apa, krem. Besok warna biru, bisa. Untuk hal-hal seperti itu kita bisa membuat keputusan sendiri tanpa Tuhan. Tetapi sadarilah bahwa ada keterbatasan kita. Ada hal-hal tertentu yang mana kita nggak sanggup. Kita nggak tahu. Disitulah kita butuh pertolongan. Contohnya begini Bapak Ibu. Kalau seorang pilot pesawat terbang mau mendarat di satu bandara, matanya bisa melihat posisi bandara di mana. Dengan peralatan navigasi dengan yang ada di dalam pesawat, dia bisa mendarat. Tapi seorang pilot masih butuh konsultasi, komunikasi dengan petugas menara yang ada di bandara. Karena petugas yang di bandara, yang di menara itulah yang tahu persis kondisi landasan, gimana cuaca, gimana arah angin, kemana kecepatan angin. Mereka yang tahu. Makanya pilot mesti konsultasi. Walaupun dia pengalaman, dia harus mendengar nasihat dan saran dari petugas di bandara. Walaupun mungkin pilotnya udah tua, nggak peduli. Tetap dia harus mendengar pada anak-anak muda yang di menara. Nah itu artinya rendah hati. Mau mendengar. Nah Tuhan ingin kita seperti itu. Walaupun kita sudah pengalaman, tetap kita harus mendengar suara Tuhan. Sebab Tuhan yang tahu segalanya. Manusia terbatas Bapak Ibu. Manusia sangat terbatas. Tidak semua kita tahu. Kita kan bukan maha tahu. Tuhan maha tahu. Tapi kita tidak maha tahu. Ada hal-hal tertentu yang mana kita betul-betul blank. Betul-betul nggak punya cara bagaimana. Disitulah letaknya kita butuh Tuhan. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Itu kata firman Tuhan. Jangan bersandar pada pengertianmu. Tapi jangan salah mengerti. Bukan berarti ayat ini berarti kita nggak pakai otak dong. Otak tetap dipakai Bapak Ibu, pengalaman tetap dipakai, tapi di bawah tuntunan kehendak Tuhan. Jadi walaupun kita punya otak, punya pengalaman, punya skill, kita boleh berjalan pada saat-saat kita sudah dalam keadaan aman. Tapi pada saat kita tidak mengerti, pada saat kita melangkah hal-hal yang sangat krusial, sangat penting, kita perlu bertanya kepada Tuhan. Itulah arti kita percaya kepada Tuhan dengan rendah hati. Lalu yang ketiga, percaya kepada Tuhan dengan penyerahan diri. Penyerahan diri, ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Apa yang dimaksud dengan penyerahan diri di sini? Untuk membuat mudah pengertian kita menyerahkan diri itu, ambil contoh seorang wanita. Seorang wanita dewasa yang mandiri, tiap hari dia berbuat apapun, dia tidak pernah bertanya kepada siapa-siapa. Dia sudah mandiri, mau pergi-pergi, mau kerja-kerja, tanpa ada batasan, tanpa ada ikatan. Tapi setelah seorang wanita itu menjadi suami seseorang,
berubah. Ketika dia akan keluar rumah, ke toko, ke warung, atau bekerja, dia akan lapor kepada si suami. Suami yang baik, sayangku, aku pergi dulu ya sayang. Artinya dia mengaku, dia miliknya, dia menyerahkan dirinya. Sebelum dia menikah, masa bodoh, pergi-pergi aja, mau jalan-jalan aja. Tapi setelah ada suami, ada yang memiliki dia menyerahkan dirinya, dia tunduk. Nanti kalau suami bilang enggak, ya terpaksa dia batal. Walaupun kita udah janjian sama teman kita, kalau suami bilang enggak, ya kita harus menahan diri, menahan emosi. Kenapa? Itu yang disebut penyerahan diri. Setelah seorang menikah, dia menyerahkan diri kepada suami. Dan itu juga berlaku pada suami. Bukan hanya istri saja, suami pun begitu. Sebelum suami pergi, sebelum suami berbuat sesuatu di luar, dia akan minta izin kepada istri. Karena dia sudah menjadi miliknya. Kita pun sebagai anak Tuhan, kita menjadi milik Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu bertanya kepada Dia. Kita perlu minta pimpinan Tuhan. Sebab itu maka anak-anak Tuhan perlu adanya doa pagi. Kita harus melakukan ibadah harian. Karena disitulah kita akan mendengar suara Tuhan. Kita akan mendengar tuntunannya. Kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan pada saat seperti itulah maka kita akan dibimbing, dituntun, dan kita akan dilindungi oleh Tuhan. Dan tindakan bertanya kepada Tuhan itu adalah suatu ekspresi pengakuan bahwa kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Berbeda dengan orang yang setengah-setengah. Saya akan ambil ilustrasi tentang kursi. Saya mengundang sahabat saya yang cakep, yang pinter, Saudara Yona. Monggo Mas. Saya akan memberikan ilustrasi tentang percaya dengan sepenuh hati dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalau Yona ini percaya bahwa kursi ini bisa menahan dia, walaupun dia sangat kurus dan ringan, dia akan duduk dengan santai. Oh, ya. Dia nggak takut dia jatuh. Dia percaya kursi ini bisa nahan dia. Lihat caranya duduk, santai. Nggak akan takut dia jatuh. Tapi kalau kita ragu-ragu apakah kursi ini bisa nahan nggak ya, maka sikap duduknya akan beda. Maju dikit. Ya, nah dia duduknya nggak sepenuh hati, separuh kekuatan dia tumpukan pada kaki, separuh pada kursi, 50-50. Ngambang. Terima kasih Mas. Demikian pula dengan iman. Kalau kita beriman sepenuhnya kepada Tuhan, tidak setengah-setengah, maka kita akan duduk santai. Kita akan meletakkan hidup kita kepada Tuhan. Kita berserah. Kita nggak takut. Tapi kalau kita ragu-ragu setengah-setengah, maka kita nggak seperti orang duduk. Seperti tadi Yona tadi. Separuh di kursi, separuh kita pegang kaki kita. Nah, lama-lama duduk seperti ini akan sakit, capek, dan bermasalah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, demikianlah kehidupan iman. Mengapa banyak orang yang setengah-setengah hidupnya, imannya kepada Tuhan? Firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Wahyu, sikap mengambang ini diistilahkan dengan suam-suam kuku. Orang yang imannya separuh-separuh pada Tuhan itu sama seperti kitab Wahyu melukiskan kondisi seorang yang tidak panas, tidak dingin. Itu yang disebut suam-suam, ngambang. Nah, Alkitab lebih jauh lagi mengatakan orang Kristen yang imannya suam-suam, tidak panas, tidak dingin, ngambang, maka Tuhan akan memuntahkan. Hati-hati. Orang yang imannya ngambang, orang yang percaya kepada Tuhan setengah-setengah, tidak panas, tidak dingin, Tuhan akan memuntahkan. Artinya Tuhan menolak. Betapa bahayanya, betapa ngerinya, betapa ruginya. Orang mengikut Tuhan sudah sekian lama,
Tapi ternyata kita ditolak Tuhan. Sebab itu pagi hari ini, mari kita meyakinkan diri kita. Kalau kita mengikut Yesus, kita beriman, percaya kepada Tuhan, jangan tanggung-tanggung. Jangan setengah-setengah, jangan ngambang. Nah masalahnya hari ini, masa pandemi ini banyak orang yang ngambang. Ibadahnya ngambang antara ya dan tidak. Mengikuti di online tapi seenaknya. Tidak mengikuti dengan sungguh-sungguh. Memuji Tuhan juga ya cuman lihat aja setengah-setengah. Berdoa juga ngambang setengah-setengah. Apalagi memberikan persembahan. Ngambang juga antara ya dan tidak. Ini kan ibadah online, gak usah lah, gak ada petugas kolektor, gak ada yang tahu kok. Saudara, beribadah itu kita kepada Tuhan, bukan kepada saya, bukan kepada hamba Tuhan. Kepada Tuhan. Orang yang imannya bersungguh-sungguh, dia akan melakukannya dengan segenap hati, dengan rendah hati, dan dengan penuh penyerahan diri. Nah, sebagai penutup, sebentar lagi kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Saudara, berbicara mengenai perjamuan Tuhan, kita memperingati kematian Yesus. Ketika Yesus berkorban, mengorbankan dirinya mati di salib untuk menebus kita dari dosa-dosa, dia lakukan dengan segenap hati, tidak setengah-setengah. Apakah ada diceritakan dalam Alkitab bahwa Yesus matinya setengah-setengah? Atau Yesus pingsan? Enggak kan? Alkitab berkata bahwa Yesus mati. Dan benar-benar mati sampai prajurit harus memakai tombaknya meyakinkan apakah dia benar mati. Dan dikubur. Yesus mati, sungguh-sungguh mati. Dan akhirnya membebaskan kita dengan sungguh-sungguh. Kita diselamatkan total. Kita diampuni dari masa lalu kita. Hidup kita yang lalu, kejahatan kita, dosa kita dihapuskan secara total. Karena Yesus berkorban secara sungguh-sungguh. Kalau Yesus sungguh-sungguh mati bagi kita, mengapa kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Dia? Saya ingin mengajak kita sekalian, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, saya ingin kita semua mengambil waktu beberapa saat teduh, dan kita mengkoreksi, bertanyalah sejauh mana iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dan beriman kepada Dia dengan segenap hati? Dengan rendah hati kita mau mendengar suaranya setiap hari? Dan kita berserah kepada Dia? Kalau belum, hari ini saatnya kita memperbarui penyerahan diri kita kepadanya. Mari kita tundukkan kepala kita. Bagi saudara yang menyadari bahwa ternyata imanku masih setengah-setengah, mari kita membuat keputusan mulai hari ini. Aku ambil saat teduh setiap pagi mendengar suara Tuhan. Bagi saudara yang selama ini imanmu kepada Tuhan hanya sekedar mengakui keberadaan Tuhan, tetapi tidak mengakui tuntunan Dia. Artinya kita percaya bahwa Tuhan ada, tapi kita tidak menghiraukan firman Tuhan. Inilah saatnya kita membuat keputusan. Aku mau mengikuti tuntunan Tuhan. Bukan hanya sekedar percaya Tuhan, tapi aku mau mengikuti tuntunan Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, membawa diri kami. Khususnya kepada saudara-saudara kami yang setelah mendengar firman ini dan setelah introspeksi, menemukan ternyata kami masih setengah-setengah mengikuti Engkau. Kami mengakui Engkau ada, tapi kami tidak mengikuti tuntunan-Mu. Biarlah Tuhan hari ini menjadi hari keputusan bagi kami, untuk kami sungguh-sungguh sepenuhnya mengikuti Engkau. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang suam-suam, yang setengah-setengah. Kami jangan muntahkan kami Tuhan. Kami mau memberikan hati kami sepenuhnya kepada-Mu.
Ampuni kami Tuhan, ampuni Tuhan atas kesombongan kami. Kami bersikap seolah-olah kami gak butuh Engkau. Kami bersikap seolah kami sudah pengalaman, kami sudah pandai, sehingga kami tidak lagi berdoa minta tuntunan-Mu. Hari ini Tuhan kami bertobat. Di dalam segala hal, mulai hari ini Tuhan, kami mau bersandar kepadamu. Tidak mau bersandar kepada akal kami, tapi kepadamu, sumber hidup, sumber kekuatan, dan sumber hikmat. Terima kasih ya Bapa. Kami ucap syukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan meluruskan jalan orang yang mendengar firman-Mu. Engkau akan membuat berhasil orang-orang yang melakukan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saatnya kita akan melakukan perjamuan kudus. Saudara, perjamuan kudus adalah saat di mana kita memperingati pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Oleh karena itu, mari dengan pengertian yang benar ini, kita akan mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Yesus. Sebelum kita makan tubuh dan minum darah Yesus, saya akan bacakan di dalam firman Tuhan dari Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari dengan ucapan syukur kita makan roti yang ada di tangan kanan kita di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari dengan ucapan syukur kita minum darah Yesus ini, yang adalah simbol daripada pengampunan dosa atas setiap kita. Mari dengan ucapan syukur kita minum darah ini di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Kami manusia berdosa, Engkau buat tidak berdosa, dan Kau menyelamatkan kami. Engkau memberikan kami kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tiba saatnya kita akan memberi persembahan kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang senantiasa memberkati kami berlimpah-limpah. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami kepadamu sebagai ucapan syukur kami padamu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan, baik persepuluhan, persembahan syukur kami. Dan kami mau memberikannya dengan sukacita. Dan kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab Engkau terlebih dahulu telah memberikan yang terbaik bagi kami. Di dalam nama Yesus, kami mau menabur di ladang yang paling subur. Di dalam nama Yesus. Amin.
semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh tak kenal diri, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Saudara, mengakhiri ibadah kita saat ini, mari kita bersama-sama berdoa, mohon agar berkat Tuhan turun atas kita. Mari kita berdoa. Kiranya berkat Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus turun ke atas kita semua. Dan Tuhan akan memegang tanganmu kemanapun kau pergi, Tuhan akan buat kau berhasil. Tuhan akan melindungi engkau dari segala virus, segala sakit penyakit, dan segala bahaya. Tuhan akan menjaga hidupmu. Dan Tuhan akan buat engkau tersenyum, Tuhan akan buat engkau berhasil, karena Dia adalah Allah yang setia, yang menuntun hidup kita sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Setiap orang yang percaya berkata, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.